Baik, kita berjumpa kembali di dalam Bible Study dan malam hari ini kita membahas satu topik namanya adalah perangkap ilusi. Nah, memang judulnya agak sedikit aneh, perangkap ilusi. Jadi apakah ilusi itu bisa menjadi satu perangkap? Nah, gitu ya. Kita akan membahas banyak ayat karena ini bicara tentang satu hal yang topikal, bukan seperti biasanya kita membahas dari satu kitab, tapi kita akan melihat ada hubungan dari kitab yang satu dengan kitab yang lain itu saling berhubungan. Dan pastinya ayat menerangkan ayat, jadi Alkitab menjelaskan Alkitab. Nah, karena itu saya minta buat teman-teman semuanya untuk siapkan Alkitabnya, mungkin nanti akan sedikit bolak-balik Alkitab, supaya kita bisa melihat apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan di sana. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di dalam Bible Study ini, yang sudah bergabung on time. Kita melakukan Bible Study setiap hari Kamis jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Baik, saat kita bicara tentang perangkap ilusi gitu ya. Saya coba cari definisinya. Definisi dari perangkap itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana definisinya lucu, bahwa perangkap itu katanya adalah alat untuk menangkap tikus, harimau, dan sebagainya. Jadi kalau bicara tentang perangkap untuk menangkap tikus, harimau, dan sebagainya, kita tidak termasuk di dalamnya, bukan untuk memperangkap manusia gitu ya. Dan dikatakan di sana menurut definisinya biasanya dipasang dengan diberi umpan untuk menjebak gitu ya. Itu definisi yang pertama. Tapi definisi yang kedua dari kata perangkap adalah tipu muslihat untuk memperdaya orang. Nah, kalau bicara untuk memperdaya orang, berarti kita bisa jatuh di dalam perangkap. Kita bisa terperangkap, gitu ya. Nah, kemudian saat melihat kata ilusi, di sana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan ilusi itu adalah sesuatu yang hanya dalam angan-angan. Jadi sesuatu yang sebenarnya nggak real, nggak nyata, yang hanya dalam angan-angan kita. Ada di dalam khayalan, gitu kan. Definisi yang kedua adalah satu pengamatan yang tidak sesuai dengan penginderaan. Jadi mengamati sesuatu yang nggak bisa kita rasakan, gitu kan. Karena ini memang merupakan suatu ilusi dan tidak dapat dipercaya atau palsu. Tetapi di sini saat kita melihat dari judulnya, dikatakan di sana perangkap ilusi. Artinya sesuatu yang hanya ada dalam angan-angan, sesuatu yang palsu, sesuatu yang harusnya nggak bisa dipercaya, itu bisa menjerat kita, membuat kita terperangkap, membuat kita mempercayainya, dan menganggap sesuatu hal yang hanya ada dalam angan-angan, yang hanya ada di dalam pikiran, yang nggak nyata itu, yang nggak dapat dipercaya, yang palsu itu, merupakan satu kebenaran. Dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, di sini kita akan melihat dari beberapa ayat, tetapi yang menarik adalah gini. Kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita temukan bahwa Rasul Paulus itu adalah rasul yang memang diutus untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Jadi kalau masuk di dalam golongan ini, saya percaya saudara dan saya kita bagian orang-orang yang bukan orang Yahudi. Dan saya percaya yang mengikuti Bible Study sekarang dan mungkin yang nanti akan menyaksikan rekamannya juga bukan orang Yahudi. Kalau ada orang Yahudi berarti hebat dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, kita akan melihat ayat yang dikatakan oleh Rasul Paulus berkaitan tentang hal ini. Apa sih yang sebenarnya menjadi permasalahan? Apa sih yang sebenarnya membuat kita sebagai orang-orang dari bangsa-bangsa lain itu kemudian perlu untuk memahami tentang hal ini sehingga kita bisa dimerdekakan. Sehingga kita bisa mempunyai kehidupan yang benar-benar hidup. Sebab kita mengetahui Tuhan Yesus datang untuk memberi kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Artinya kehidupan yang luar biasa. Bukan kehidupan yang berada di dalam kekalahan. Sebab Kristus telah mengalahkan dunia. Nah, kita akan lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17. Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-26. Ya, Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka.
supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Jadi ini berbicara tentang Allah. Rasul Paulus di sini mengatakan bahwa Allah itu tidak jauh dari kita masing-masing. Allah tidak jauh. Sebab di dalam Dia, di dalam Allah, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Nah, ini merupakan perkataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang bukan orang percaya. Disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Athena, orang dari bangsa-bangsa lain yang mereka tidak mempunyai kitab suci, yang mereka bukan orang Yahudi, sehingga mereka tidak punya kitab suci yang pada saat itu ya kitabnya orang Yahudi yang ada gitu ya. Di kitab-kitab Taurat, kitab-kitab para nabi dan kitab Mazmur, mereka tidak punya ini. Jadi mereka nggak pernah baca seperti apa kata kitab suci. Mereka tidak mengetahuinya. Tetapi mereka mempunyai syair-syair pujangga mereka yang mengatakan bahwa kita itu ada di dalam Allah dan Allah itu tidak jauh, Dia dekat. Bahkan dikatakan Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Nah, berangkat dari sini kan, dari orang-orang yang tidak mengenal Allah diberitahu bahwa di dalam kehidupan kalian Allah itu dekat, Dia tidak jauh. Namun yang menjadi satu ilusi, menjadi sesuatu hal yang nggak nyata tetapi dipercaya oleh banyak orang dan khususnya oleh orang percaya adalah percaya adanya pemisahan, adanya jarak yang membentang antara Allah dengan manusia. Kita memang percaya bahwa Allah itu yang kita percayai adalah Allah yang transenden, Allah yang nun jauh di sana. Tetapi Allah yang nun jauh di sana itu juga telah mendekat. Dia yang transenden telah menjadi imanen. Dia yang jauh di sana menjadi bersama-sama dengan kita karena Kristus, karena karya Kristus. Tetapi sekalipun demikian, di dalam kehidupan orang percaya saya temukan masih banyak yang terjebak di dalam ilusi yang seperti ini. Berpikir bahwa Allah itu seakan-akan jauh di sana. Seakan-akan kita harus berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa mendatangkan Allah bersama-sama dengan kita. Ya memang kita percaya waktu 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus Dia ada gitu kan. Dia hadir tapi rasanya tidak sepenuhnya hadir juga. Itu yang kita alami. Bagaimana saya bisa memberikan kesimpulan yang seperti ini? Karena gini, dari ekspresi yang disampaikan, dari kata-kata yang seringkali muncul keluar dari mulutnya orang percaya gitu kan, itu menunjukkan bahwa kayaknya Allah itu jauh. Kayaknya ada jarak di antara kita. Jarak di antara Allah dengan kita yang begitu jauh sehingga kita harus berusaha supaya Allah itu mendekat kepada kita. Supaya kita bisa merasakan Dia gitu ya. Misalnya gini, pas gini mau ibadah gitu kan, datang ke gereja mau ibadah, kemudian pemimpin pujiannya mengatakan mari kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan, ya kan? Sering kan kita mendengar seperti itu. Mari kita masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Jadi ini mengindikasikan sepertinya kita itu lagi ada di luar gitu loh, di luar hadirat Tuhan. Kita belum masuk dan diajak yuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan gitu kan. Ada juga yang mengatakan bahwa gini, kalau setiap hari kita bangun tidur, marilah kita memulai hari kita dengan cara kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Lebih dulu, masuk dulu ke dalam hadirat Tuhan. Jadi artinya waktu malam, waktu tidur ya kan, sebelum saat itu kita lagi di luar hadirat Tuhan gitu kan. Bahkan ada yang mengatakan, mari kita menghabiskan waktu bersama-sama dengan Tuhan. Apakah itu berarti ada saat-saat di dalam kehidupan kita di mana kita menghabiskan banyak waktu yang tanpa Tuhan? Saya dulu kan pelayanan lebih banyak di dalam hal musik gitu ya. Jadi yang namanya imam musik, bermain musik. Dan kemudian diajarkan, dan ini diajarkan pada kami sebagai pemain musik, para pemain musik, imam musik, ada WL, ada singer, dan lain sebagainya. Diajarkan bahwa kita itu tugasnya adalah membawa jemaat untuk bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan.
Jadi tugas kita sebagai para pemain musik, para imam musik ini untuk bisa membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. Artinya sebelum kita membawa mereka masuk ke dalam hadirat Tuhan, para jemaat ini ada di luar dari hadirat Tuhan. Memang kita bisa ngomong, itu kan hanya sekedar kata-kata sih Pak, gitu kan. Kita bisa artikan secara positif, maksudnya ya kita lebih semangat lagi, kita lebih serius lagi, kita fokus sama Tuhan, tidak memikirkan hal yang lain. Jadi kita benar-benar bisa beribadah dengan jelas, fokus, gitu kan, nggak teralihkan. Positifnya bisa kita memang bisa ngomong seperti itu, gitu ya. Tetapi kan permasalahan yang lain adalah firman mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh mulut itu meluap dari dalam hati. Jadi bisa jadi yang mengajarkan tentang hal ini itu merasa bahwa Tuhan itu jauh. Kita selalu berada di luarnya hadirat Tuhan sehingga kita berusaha untuk press in, untuk menerobos masuk. Kita mengundang hadirat Tuhan untuk datang. Apakah Tuhan nggak bersama dengan kita gitu loh. Jadi seakan-akan yang kita ketahui, yang kita percayai tentang Injil, tentang perjanjian baru itu nggak ngefek dalam kehidupan kita. Gara-gara perkataan yang kita katakan itu yang meluap dari dalam hati. Mungkin kita nggak nyadar gitu. Mungkin teman-teman pada malam hari ini baru mulai berpikir tentang hal itu. Tapi ini merupakan hal yang baik. Dalam hubungan kita dengan Kristus, semakin kita mau mencari tahu tentang Kristus dan apa yang sudah Dia lakukan dalam kehidupan kita, kita perlu untuk berpikir tentang hal ini. Bukan mengatakan bahwa nggak boleh seperti ini, harus seperti itu, bukan seperti itu. Tapi kita perhatikan, apa yang keluar dari mulut kita, itu berasal dari dalam hati kita. Jadi dengan kata lain, perkataan yang kita sampaikan, apalagi kita berbicara di hadapan jemaat, di hadapan banyak orang, dan kita berada dalam satu posisi di mana kita memiliki pengaruh, waktu kita berbicara orang mendengarkan, perkataan kita bisa menunjukkan bahwa adanya ilusi, bahwa adanya keterpisahan antara kita dengan Allah. Allah memang ingin untuk bersama-sama dengan kita. Allah ingin untuk bersekutu dengan kita. Tetapi Dia nggak bisa melakukannya kecuali kalau kita melakukan satu ritual tertentu. Kita harus melakukan prinsip-prinsip tertentu. Kita perlu untuk mengejar Allah. Kita perlu untuk berusaha masuk ke dalam hadirat Allah. Baru nanti Dia bisa bersekutu dengan kita. Allah bisa melakukan banyak hal dan Dia mau melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Tetapi nggak bisa karena ada banyak penghalang. Mungkin kita belum masuk. Mungkin kita belum memposisikan diri sehingga kita masuk di dalam hadiratnya. Sehingga Allah yang katanya Maha Kuasa itu tidak berdaya. Ini ilusinya, saudara. Menampakkan kayaknya kita jauh. Tapi ini banyak orang masuk ke dalam perangkap di dalam hal yang seperti ini. Nah, malam hari ini kita akan melihat ada 3 ilusi yang bisa membuat kita terperangkap sehingga kita tidak bisa menjalani kemerdekaan yang kita miliki di dalam Kristus. Sehingga kita menjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu jadi kehidupan yang terombang-ambing, yang gak jelas, yang kemudian kita merasa selalu kurang. Padahal Allah sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik kepada kita. Nah, ilusi yang pertama yang akan kita lihat adalah bicara tentang ilusi tempat kudus. Gini, semua agama punya ilusi semacam ini. Contohnya di dalam agama Yahudi, dalam Yudaisme. Di dalam agama Yahudi, mereka percaya bahwa bumi ini diciptakan oleh Allah, ya kan, untuk Allah. Tapi dari semua yang ada, gitu kan, dikhususkan Allah memilih ada satu bangsa yang kudus, bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Tetapi nggak berhenti di situ. Di antara bangsa yang kudus ini, bangsa Israel ini, bangsa pilihan Allah, ada satu tempat yang kudus, satu tempat yang lebih khusus lagi, yaitu bicara tentang kota Yerusalem. Jadi nggak semua wilayah Israel, tapi ada satu kota namanya kota Yerusalem. Itu kudus. Nggak berhenti di situ, saudara. Di tengah-tengah kota yang kudus Yerusalem ini, ya kan, ada bangunan yang kudus di sana. Nama bangunan itu adalah Bait Allah. Dan bahkan di dalam Bait Allah pun ada satu ruangan yang lebih kudus lagi. Namanya adalah Ruang Maha Kudus. Jadi ini bicara tentang satu tempat di mana mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat yang kudus. Ini merupakan ilusi, saudara. Merupakan satu ilusi. Bahkan kadang-kadang begini, kita mendengarkan pada hari Minggu kita datang ke gereja gitu. Dan kemudian kita mendengar dikatakan selamat datang beribadah di rumah Allah gitu kan.
Jadi kita datang ke gereja dan kita menganggap gedung gereja, bangunan gereja itu merupakan satu tempat yang kudus, yang khusus di mana Allah hadir di sana. Gitu kan. Dan yang terjadi adalah gini, pada waktu Tuhan Yesus datang ke muka bumi, dia itu seakan-akan merombak segala sesuatu. Di dalam agama Yahudi memang benar seperti itu kan. Memang benar ada tempat yang paling maha kudus ini dan nggak boleh ada orang yang masuk ke sana kecuali imam besar, itu pun 1 kali dalam 1 tahun. Tapi kemudian Tuhan Yesus waktu dia datang membawa satu perjanjian yang baru, membawa satu sistem yang baru bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Dia merombak segalanya. Dia menghancurkan batasan antara bangunan religius, bangunan yang spiritual ya, berkaitan dengan roh, dan bangunan-bangunan yang sekuler itu jadi sama semuanya. Nggak ngefek, menjadi satu hal yang sama. Karena menurut Yesus dan menurut Injil, seluruh dunia itu menjadi Holy Land. Seluruh dunia menjadi tempat yang kudus. Tuhan Yesus bahkan mengatakan seperti ini kan. Dia ngomong sama orang-orang elit-elit politik, elit-elit agama pada saat itu. Dia mengatakan bahwa rombaklah bait Allah ini. Nah, dia ngomong bait Allah yang megah itu, dia bilang rombaklah bait Allah ini, runtuhkan bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Wah, Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Dan orang-orang yang ada di sana, orang-orang Yahudi itu mereka berkata kepadanya, bangunan ini, bait Allah ini 46 tahun orang membangunnya, mendirikannya, dan kamu bisa membangunnya dalam 3 hari saja. Itu yang dikatakan oleh orang-orang agamawi pada saat itu. Tapi yang dimaksudkan oleh Yesus saat dia bicara tentang bait Allah itu adalah bicara tentang tubuhnya. Bait Allah yang sejati adalah bicara tentang tubuhnya sendiri. Jadi dalam hal ini saudara, kalau kita bisa melihat dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan Yesus sedang menempatkan dirinya di tengah-tengah, di mana bagaimana cara Allah berhubungan dengan manusia itu ya melalui Tuhan Yesus ini. Karena saat berbicara tentang bait Allah pada saat itu, yang ada di sana adalah permasalahan yang dihadapi banyak orang pada saat itu dan juga pada saat sekarang ini juga adalah bicara tentang permasalahan dosa. Jadi ada yang namanya bisnis di dalam bait Allah itu. Urusannya apa yang diurus di sana? Manajemen dosa. Untuk menutupi dosa, membereskan dosa yang ada. Jadi orang-orang pada saat itu, saat mereka berdosa, mereka datang ke bait Allah. Mereka harus membawa korban di sana. Dan caranya untuk membawa korban, caranya adalah mereka harus bawa uang, nggak boleh bawa binatang sendiri. Mereka bawa uang cetakan kekaisaran Romawi, dan kemudian ditukarkan dengan uang yang ada di bait Allah. Jadi di sana ada meja penukar uang, ditukar. Kemudian setelah ditukar, pakai uang yang ada di bait Allah ini dipakai untuk membeli kambing, domba, membeli burung merpati dan sebagainya. Dipakai seperti itu. Tujuannya apa? Supaya hewan-hewan itu dikorbankan sehingga orang-orang yang datang yang mau beribadah itu mereka dosanya bisa ditutupi. Sehingga mereka bisa menerima berkat. Tapi waktu Yesus datang, waktu Yesus ke sana, dia jungkir balikkan semuanya. Dia mengatakan, akulah bait Allah itu. Akulah yang bisa mengampuni orang berdosa. Bukan hal ini. Bukan melalui yang seperti ini yang tidak bisa mengampuni dosa. Dan hal ini yang dilakukan Yesus ini skandal besar saudara. Yang disampaikan oleh Yesus dan tindakan yang dilakukan Yesus pada saat itu skandal yang besar dan mengacaukan sistem agama pada saat itu. Membuat orang-orang agamawi pada saat itu, para elit-elit agama saat itu, marah sama Tuhan Yesus. Dan untuk sementara waktu mereka nggak bisa menjalankan bisnis agama. Kita tahu kan ceritanya bagaimana di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-12, di mana Tuhan Yesus datang masuk ke dalam bait Allah dan dia mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Dia balikkan meja-meja penukar uang. Dia balikkan juga bangku-bangku pedagang merpati. Bayangkan. Yang dilakukan Yesus seperti itu. Dia datang, dia balikkan semuanya. Apakah ini berarti gitu, ini berarti di gereja tidak boleh ada yang jualan? Gitu. Lain cerita, saudara, lain cerita.
lain cerita. Bukan bicara tentang hal yang semacam itu. Tapi ini yang dilakukan oleh Yesus di sana. Dia balikkan meja-meja penukar uang, bangku-bangku pedagang merpati. Jadi orang yang sudah tukar, belum dapat merpatinya, bangku-bangkunya itu ditendang sama Yesus, merpatinya lepas semuanya. Terus gimana? Dosanya bagaimana gitu loh. Nah di sini Yesus mengatakan, aku loh. Gitu. Akulah bait Allah itu. Bukan bicara tentang gedung ini. Bukan bicara tentang tempat ini adalah tempat yang kudus. Tapi aku, tubuhku adalah bait Allah yang sejati itu. Bahkan kemudian Yesus mengatakan di ayat berikutnya di dalam Matius 21 ayat yang ke-13. Dia berkata kepada orang-orang yang ada di sana. Orang-orang elit agama yang ada di sana. Dia mengatakan ada tertulis rumahku akan disebut sebagai rumah doa. Tapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun. Bayangkan. Rumah Allah harusnya sebagai rumah doa dijadikan sebagai sarang penyamun. Kalau kita bicara tentang sarang penyamun kan, sarang itu bukan begini ya, bukan love gitu ya. Sarang itu nest, sarang itu markasnya penyamun. Jadi bukan tempat penyamun atau pencuri maling ini untuk mereka mencuri, bukan. Tetapi tempat di mana mereka bisa hangout. Mereka bisa ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Aku tadi bisa buat ini, aku tadi bisa buat itu. Mereka merampok, mereka mencuri dari orang-orang yang mau datang sebenarnya dengan niatan tulus untuk bisa mereka mendapatkan pengampunan dosa dari Allah. Tapi mereka tipu. Jadi Yesus mengatakan kalian menjadikan rumahku yang harusnya menjadi rumah doa menjadi sarang penyamun. Dan setelah itu yang mengejutkan adalah Yesus membawa orang-orang buta. Orang-orang yang timpang ke dalam bait Allah. Bayangkan. Ini merupakan satu hal yang sangat dilarang, saudara. Orang yang buta, yang timpang gak boleh masuk di dalam bait Allah, itu peraturannya. Tapi Tuhan Yesus yang membawa mereka masuk. Gitu. Datanglah orang-orang buta, orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Jadi Yesus mengundang mereka untuk datang, yang buta, yang lumpuh, menerima kesembuhan. Mereka sebenarnya nggak boleh masuk ke sana. Jadi menjungkir balikan segala sesuatu. Sebab Yesus mengatakan bahwa bukan ini, bukan tempat, gitu. Bukan bangunan, gitu. Bukan bangunan. Dan seterusnya di dalam Matius 18 ayat yang ke-20 Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kita bicara ini, tempat yang kudus itu bukan bicara bangunan, saudara. Bukan bicara bangunan. Bukan bicara gedung gereja ini. Bukan. Tapi bicara tentang saudara dan saya. Kita adalah bait Roh Kudus. Karena gini loh, permasalahannya adalah kita punya kecenderungan berpikir ada tempat-tempat yang kudus. Ada tempat-tempat yang punya efek spiritual yang lebih. Kalau misalnya kita berdoa di situ, pasti doaku lebih didengar. Kalau kita berada di situ, kayaknya hubungan kita dengan Tuhan itu makin dekat, gitu kan. Kita punya kecenderungan seperti itu. Jangankan kita, Rasul Petrus pun punya pemikiran yang mirip, gitu loh. Pada waktu Petrus, Yohanes dan Yakobus ikut bersama dengan Yesus naik ke atas gunung, di mana kemudian Yesus berubah mukanya menjadi bersinar, dan di situ muncul ada Musa, ada Elia. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Oh Tuhan, baiklah kita membuat 3 kemah di sini. Ya. Kita buat 3 kemah, 1 buat engkau, 1 buat Musa, 1 buat Elia. Bayangkan. Jadi membuat tempat itu sebagai satu tempat sacred, tempat yang sakral. Mau dijadikan 3 tenda di situ. Tapi puji Tuhan di sana kemudian Bapa di sorga, dia berbicara, ya kan? Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi bukan bicara tentang harus satu tempat khusus gitu. Bukan tentang bangunan, bukan tentang sesuatu hal yang kemudian kita tahbiskan menjadi sesuatu hal yang suci, yang holy, yang sacred gitu kan. Tetapi bicara tentang Yesus Kristus. Jadi tempat yang kudus itu sebenarnya bicara tentang orang percaya. 1 Korintus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah ada diam di dalam kamu. Saudara dan saya kita yang percaya, tubuh kita ini loh, itu menjadi bait Allah. Artinya Allah diam di dalam kita, Roh Kudus diam di dalam kita.
Kalau dia sudah ada di dalam kita, diam di dalam kita, artinya hadiratnya juga ada bersama-sama dengan kita. Kita nggak perlu mengundang lagi, kita nggak perlu lagi berusaha untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, karena kita sudah di sana. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait Allah, bayangkan. Itu yang dikatakan. Marilah kita percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara. Dan hati-hati waktu kita bicara, karena waktu kita bicara, apalagi kita menjadi seorang pemimpin, itu bisa mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain berpikir bahwa, oh iya ya, aku harus berusaha untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Aku harus membuang ini dulu. Bukan gitu, saudara. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi nggak mengatakan bahwa hari Minggu kita harus pergi ke rumah Tuhan. Saudara adalah rumah Tuhan itu. Saudara ada di sana. Ada di dalam rumah Tuhan. Dan rumah Tuhan itu ikut dimanapun saudara pergi. Dimanapun saudara berada. Rasul Petrus setelah dia belajar tentang satu hal yang dia bilang bahwa kita akan bangun 3 tenda. Tapi setelah dia pengenalannya lebih lagi tentang Kristus, tentang apa yang sudah terjadi, dia mengatakan bahwa saudara dan saya, kita ini orang-orang yang percaya adalah batu yang hidup. Bangunan yang hidup, saudara. Bangunan yang hidup. Kalau nggak percaya kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. Dikatakan di sana, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus. Saudara dan saya, kita adalah batu yang kudus. Jadi bicara tentang rumah Allah, bait Allah, bukan bicara tentang bangunan, saudara. Bangunan itu akan menjadi satu bangunan biasa yang sama seperti bangunan-bangunan yang lain kalau tidak ada saudara dan saya ada di dalamnya. Kalau tidak ada orang percaya yang ada di dalamnya. Karena bait Allah yang sejati adalah diri kita. Allah tinggal di dalam kita. Hadiratnya tidak pernah meninggalkan kita. Wong kita rumahnya, kan gitu ya. Nah, pada masa awal kekristenan, saudara, kalau saudara nanti coba lihat di dalam sejarah gereja, kita temukan bahwa nggak ada yang namanya bangunan gereja di awal-awal ya. Nggak ada. Mereka selalu berkumpul di rumah-rumah. Kenapa demikian? Karena mereka menyadari bahwa bait Allah itu bukan bicara tentang bangunan yang tertentu yang kemudian kita khususkan, kita tahbiskan, di mana nanti Allah tinggal di sana, Allah akan diam di sana. Kalau mau ketemu Allah harus ke sana. Bukan gitu lagi, saudara. Bukan seperti itu. Bukan bicara tentang bangunan yang kita kuduskan makin tinggi makin bagus, karena bangunan yang makin tinggi makin mendekati sorga gitu kan. Bukan seperti itu. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, tubuhku adalah bait Allah. Jadi dimanapun kita berada, tempat itu menjadi tempat yang kudus. Kenapa? Karena Allah yang tinggal di dalam kita juga ada di tempat itu. Dimanapun kita berada, saudara ada di pasar kah, saudara ada misalnya lagi di tempat makan, di tempat kerja, di sekolah, dimanapun juga. Di mana ada orang percaya, tempat itu menjadi tempat yang kudus gitu. Ada hadirat Allah di sana. Dan ini yang perlu kita sadari. Jangan kita termakan ilusi sehingga kita melihat diri kita terpisah dari Allah. Sehingga kita harus berusaha untuk masuk ke dalam hadirat Allah. Allah sudah tinggal di dalam kita. Tubuh kita sudah menjadi bait Allah. Dan dia tidak akan pernah membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Jadi itu perangkap ilusi yang pertama. Menganggap tempat-tempat tertentu itu merupakan satu tempat yang lebih mendekat kepada Allah. Saya temukan kan ada banyak orang-orang yang kemudian misalnya, kita mau pergi ke ini ya, mau ziarah ke Yerusalem misalnya begitu kan. Kemudian tiba-tiba banyak orang yang nitip permohonan doa ditulis. Nanti tolong nanti ini dimasukkan di tembok ratapan, ditaruh di sana, diselip-selipkan di batu supaya Allah lebih mendengar. Nanti kalau di sana tolong doakan aku ya. Karena berpikir kalau ada di Yerusalem doanya lebih dekat ke sorga, lebih bisa nyampe. Saudara, Allah tinggal di dalam kita, Allah tinggal di dalam saudara. Pastikan saudara terima Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Bukan bicara lagi tentang satu tempat khusus tertentu. Tapi dimanapun kita berada, ada hadirat Allah menyertai kita. Nah itu yang pertama.
Ilusi yang kedua adalah bicara tentang ilusi bahwa dosa itu memisahkan Allah dengan saudara. Dosa memisahkan Allah dengan kita. Dan ayat yang sering kali dipakai di sini adalah ayat dari Yesaya pasal 59. Ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang kedua. Saya bacakan buat saudara mulai dari ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Oh iyalah ya, sesungguhnya seperti itu. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, perhatikan ya, dikatakan di sini. Tetapi yang merupakan pemisah antara siapa? Kamu dan Allahmu. Yang memisahkan antara kamu dan Allahmu, bukan memisahkan Allah dengan kamu. Paham ya? Dosa ini, kejahatanmu ini kan, segala kejahatanmu ini yang memisahkan kamu dengan Allah. Allah nggak terpisah dengan kita. Tapi gara-gara kita melakukan satu kejahatan, kita menjadi seakan terpisah dengan Allah. Bukan Allah terpisah dengan kita, dua hal yang berbeda. Allah tetap sama, Allah tetap mengikuti kita. Allah tetap beserta dengan kita, tapi kita tidak bisa merasakan hal itu. Tapi kita merasa bahwa ada pemisah ini, gara-gara kita sudah melakukan kejahatan. Nah, berikutnya adalah akan lebih jelas ayat yang bagian yang kedua. Ini kalau kita lihat dalam versi bahasa Inggrisnya, ini yang menyerupai terjemahan aslinya. Di dalam bahasa Inggris saya di sini hanya punya King James Version. Di ayat yang kedua dikatakan, but your iniquities have separated between you and your God. Jadi kejahatanmu itu yang memisahkan kamu dengan Allah, bukan Allah dengan kamu dengan Allah. And your sins have hid his face from you. Jadi yang menyembunyikan mukanya itu dari kamu, muka Allah bisa menjadi tersembunyi itu gara-gara dosa. Dosa itu membuat kamu nggak bisa melihat muka Allah, membuat kamu tersembunyi. Bukan gara-gara kamu berdosa maka Allah bersembunyi dari kamu, Allah berbalik dari kamu, bukan seperti itu, gitu loh. Berbeda, ceritanya jadi berbeda, gitu loh. Jadi pemisah antara kamu dengan Allahmu adalah segala kejahatanmu. Bukan pemisah antara Allah dengan kamu. Jadi ayat yang sering kali dipakai untuk mengatakan bahwa kalau ini Allah akan meninggalkan kamu, dia akan berbalik daripada kamu. Justru mengatakan yang sebaliknya. Mengatakan sebaliknya. Dan dosa tidak memisahkan Allah dari manusia, tetapi memisahkan manusia dari Allah. Buktinya apa? Kalau kita membacakan awal-awal munculnya dosa pertama kali kita melihat dalam kasusnya Adam, ya kan? Begitu Adam sudah makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, dia menyadari dirinya telanjang dan menganggap telanjang itu tidak baik. Apa yang dilakukan oleh Adam? Dia bersembunyi, dia takut. Tapi apa yang dilakukan Allah? Allah datang dan dia ngomong sama Adam, Adam, di mana kamu? Emangnya Allah nggak tahu di mana Adam? Dia tahu, dia maha tahu. Dia mengatakan seperti itu supaya si Adam tahu bahwa sekalipun kamu sudah bersalah, aku tetap mau mencari kamu. Kejadian berikutnya kan, waktu manusia sudah keluar dari Taman Eden kemudian punya anak, ada Kain dan Habel yang terjadi. Kain membunuh Habel. Terus apa yang dilakukan Allah? Allah datang bertanya sama Kain. Dia tidak memalingkan wajahnya dari Kain. Dia datang, bahkan memberikan tanda kepada Kain. Melindungi si Kain. Ini yang dilakukan oleh Allah, saudara. Jadi dosa itu tidak membuat Allah menyembunyikan wajahnya dari saudara dan saya. Sehingga kita tidak melihat dia. Tapi dosa itu yang membutakan mata kita. Gitu. Yang menutupi kita sehingga kita nggak bisa melihat Allah. Allah tetap melihat kita. Allah tetap mau berhubungan dengan kita. Bahkan karena begitu besar dia mengasihi kita, dia kirimkan Yesus. Bahkan Yesus mati pada saat kita masih berdosa. Pada saat kita masih menjadi seteru Allah. Pada saat kita enggak Allah-Allahan, dia sudah melakukan sesuatu. Dia melakukan sesuatu bagi kita.
Jadi Allah tidak menyembunyikan wajahnya dari saudara. Allah tidak pernah berpaling dari saudara. Dia selalu ada bagi saudara. Rasul Paulus mengatakan, hal ini terjadi karena kita adalah orang-orang yang karena menjauh dari Allah, ya kan? Kita sendiri yang menjauh dari Allah. Allah nggak pernah jauh dari kita. Tapi dalam pikiran kita terkena di dalam ilusi ini, dalam pengertian kita yang gelap, dalam pikiran kita yang sia-sia, kita jadi nggak bisa melihat Allah. Gara-gara dosa kita, gara-gara pelanggaran kita. Kita nggak bisa melihat karena dosa itu yang membutakan mata kita. Kita berada di dalam kegelapan, di dalam kebutaan rohani. Jadi Allah tidak pernah memalingkan muka. Allah tidak pernah bersembunyi dari kita karena gara-gara kita melakukan hal-hal yang tolol. Enggak. Justru Allah mencari. Siapa yang bersembunyi? Adam yang sembunyi. Dan Allah mencari. Bukan Adam mencari Allah, tapi Allah yang mencari Adam. Bayangkan saudara. Ini nggak hanya bicara tentang pada waktu itu, saudara. Nggak hanya bicara tentang waktu kita berada di dalam zaman perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, kalau saudara buka bersama saya di dalam Mazmur pasal 103. Pasal 103, nanti coba dibaca seluruhnya ya. Mengingat waktu kita akan melihat di ayat yang ke-10. Mazmur 103 ayat yang ke-10. Dikatakan di sana bahwa tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara, kalau saudara baca ini, kalau memang benar apa yang dikatakan oleh Mazmur 103 ini, bahwa Dia membuang pelanggaran kita sejauh timur dari barat. Dia tidak membalaskan kepada kita sesuai dengan kesalahan kita, setimpal dengan kesalahan kita. Maka ini merupakan satu pukulan yang keras pada sistem agamawi. Sistem agamawi itu mencari pengampunan dosa melalui berbagai macam ritual dan rutinitas agama. Ada orang-orang yang kemudian berpikir begini, wah aku sudah dalam 1 minggu ini sudah gak karu-karuan, gak enak. Hari Minggu aku harus datang ke gereja supaya aku disegarkan kembali, supaya aku diampuni, supaya aku mendapat perkenanan yang baru. Ada yang macam seperti itu, saudara. Pergi ke gereja untuk pemberesan dengan Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur 103 itu udah jelas dikatakan seperti itu. Dan dalam perjanjian baru, kita perjanjian baru lebih jelas lagi. Di dalam Ibrani dikatakan bahwa Yesus Dia telah menghapuskan dosa melalui satu korbannya itu. Dan melalui korban Dia sekali untuk selamanya. Jadi saudara, kalau misalnya Mazmur 103 itu salah, bahwa Allah itu belum benar-benar sudah menyingkirkan pelanggaran kita sejauh timur dari barat, maka salib dan kebangkitan Yesus itu merupakan satu eksperimen yang gagal yang dilakukan oleh Allah. Sebab dosa belum disingkirkan sampai sejauh itu. Sebab dosa belum dihapuskan. Kalau 103 itu salah, Mazmur 103 itu salah. Sebab itu harus ada korban yang berulang-ulang. Sebab itu Yesus harus datang lagi, mati lagi sampai berulang-ulang. Karena nggak beres. Namun kan, kitab suci mengatakan dengan sangat jelas bahwa karya yang dilakukan Yesus itu berhasil. Karya yang dilakukan Yesus itu telah sempurna. Dan dilakukan satu kali untuk selamanya. Dosa itu sudah disingkirkan melalui satu korban saja untuk selama-lamanya. Wah. Ibrani 10 ayat yang ke-12. Ibrani 10 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan bahwa tetapi Ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Saudara, kata duduk di sini
Duduk itu memiliki arti bukan karena capek, tapi artinya adalah karena pekerjaannya sudah selesai. Satu korban saja karena dosa, untuk selama-lamanya sudah selesai melalui korban yang dilakukan oleh Kristus. Ia duduk karena karyanya sudah selesai. Yesus benar-benar adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kan saudara, ilusi yang kedua yang saya ingin supaya kita memikirkan tentang hal ini, menyadari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam perjanjian baru. Setelah apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib, bahwa sebenarnya dosa tidak memisahkan Allah dari kita. Kalau kita memahami tentang hal ini, saat kita melakukan suatu hal yang salah, kita bisa jatuh, kita bisa melakukan hal yang tolol. Tapi ingat, tidak menghalangi Allah untuk tetap mengasihi kita. Sehingga kita bisa tetap datang kepada Allah. Kita menerima pengampunan, kita punya kasih karunia untuk datang kepada Dia. Sebab Dia tetap mengasihi kita. Dan dosa kita tidak menghalangi Dia. Amin saudara. Jadi jangan melihat bahwa gara-gara aku ini aku harus bereskan dulu dosaku. Aku harus selesaikan dulu, aku harus hidupnya benar dulu baru kemudian aku bisa datang kepada Allah. Keliru saudara. Justru sebaliknya. Kita membutuhkan Allah supaya semuanya ini beres. Kalau kita bisa membereskan dosa kita sendiri, kita bisa hidup dengan yang menjadi hidup benar dengan kekuatan kita sendiri. Ngapain Yesus harus datang? Ngapain Dia harus mati di atas kayu salib? Ngapain Dia harus berkorban kalau kita bisa melakukannya sendiri? Justru karena kita tidak bisa, Allah mengasihi kita. Dia mau menjadi teman kita. Sebagai orang berdosa, Yesus adalah teman orang berdosa. Supaya Dia bisa mengangkat kita, memberikan kehidupan yang baru kepada kita. Itu yang perlu kita ingat. Jangan kita termakan oleh perangkap ilusi ini yang mengatakan bahwa dosaku yang menghalangi Allah untuk berperkara dalam kehidupanku. Justru karena kita berdosa, Allah datang kepada kita, menyelamatkan kita. Nah, kita masuk di dalam ilusi yang ketiga, saudara. Ilusi yang ketiga ini merupakan satu hal yang mungkin saudara perlu untuk berpikir dan melihat ini sebagai satu hal yang perlu untuk direnungkan, ya kan? Perlu untuk direnungkan, karena mungkin akan ada hal-hal yang baru yang buat saudara. Tapi kalau yang sudah sering kali ngikut dalam Bible study kayaknya bukan hal yang baru lagi. Ilusi yang ketiga itu bicara tentang gini, perjanjian baru itu dianggap sebagai tambahan dari perjanjian lama. Jadi perjanjian lama ini kemudian ditambahi pakai perjanjian baru supaya lebih banyak lagi, supaya lebih lengkap lagi. Nah, saat kita bicara tentang perjanjian lama, yang dimaksudkan oleh perjanjian lama itu adalah bicara tentang Taurat. Bicara tentang bagaimana cara Allah memberikan segala sesuatunya kepada manusia berdasarkan hukum Taurat. Jadi perjanjian lama berbicara tentang Taurat. Karena itu kalau kita melihat di dalam Alkitab, dalam kitab yang pertama, dalam kitab Kejadian, itu belum bicara tentang Taurat. Itu bicara tentang masa kasih karunia, ya kan? Belum ada hukum Taurat. Tapi setelah itu baru muncul adanya hukum Taurat. Jadi di dalam kitab-kitab perjanjian lama, ada hal-hal yang berkaitan tentang hukum Taurat dan itu yang disebut sebagai perjanjian yang lama. Saudara, di dalam perjanjian yang lama itu berbeda, nggak seperti sekarang. Di dalam perjanjian yang lama contohnya saja ada pemisahan yang terjadi di sana. Dan ini memang perjanjian lama adalah perjanjian yang penuh dengan pemisahan. Laki-laki dipisahkan dari perempuan. Kalau beribadah tempatnya beda. Nggak bisa, sekalipun suami istri nggak bisa duduk berdampingan. Nggak bisa kemudian mengatakan, mari kita berdoa, suami istri silakan bergandeng tangan. Nggak bisa. Nggak ada ceritanya seperti itu di dalam perjanjian lama. Bahkan kan kalau kita bicara tentang orang Israel kan, yang diberikan hukum Taurat ini, ya, laki-laki dan perempuan dipisahkan. Kemudian dari antara orang-orang itu pun dipisahkan, antara orang biasa dengan suku Lewi dipisahkan. Di dalam suku Lewi pun terpisah juga, ada yang jadi imam. Berbeda. Dalam imam pun ada terpisah lagi. Ada yang menjadi imam besar yang berbeda dengan imam-imam yang biasa.
Hal yang luar biasa. Dan kemudian kan, yang menarik adalah saat kita mempelajari dan kita membaca di dalam surat Ibrani, kita temukan di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ada satu perkataan yang sangat mengejutkan. Rupanya dikatakan seperti ini. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat. Nah, perjanjian yang pertama itu tidak bercacat. Perjanjian mana? Perjanjian lama. Bicara tentang hukum Taurat. Kalau tidak ada cacatnya, maka tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Jadi ada sesuatu yang salah ini di dalam perjanjian yang lama gitu loh. Karena itu saudara, waktu kita membaca Alkitab, khususnya kalau kita membaca dalam 39 kitab pertama dari Alkitab, di sini Allah mengatakan bahwa Allah menemukan ada yang cacat di sana. Ada yang nggak beres. Ada yang nggak sempurna di sana. Itu yang dikatakan oleh Allah. Kalau sekiranya yang pertama itu perjanjian pertama itu nggak ada yang cacat, maka nggak akan ada perjanjian yang kedua. Nggak akan dicari lagi tempat untuk perjanjian yang kedua. Bahkan kemudian kalau kita lanjutkan membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-13, di sana dikatakan oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Itu yang dikatakan di sana. Bahwa perjanjian yang lama itu adalah perjanjian yang sudah menjadi tua. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, in that he said a new covenant, he had made the first old. Yang pertama sudah lama. Now that which decayed and waxed old, it's ready to vanish away. Jadi yang lama itu, istilahnya sudah nggak berlaku lagi, sudah obsolete, sudah kadaluarsa, saudara. Sudah kadaluarsa. Contohnya gini lah. Saya nggak bisa pakai contoh dengan KTP karena KTP sekarang seumur hidup bicara tentang paspor, ya kan? Misalnya zaman dulu sebelum pandemi, sering ke luar negeri pakai paspor, betul ya? Pakai paspor pergi ke luar negeri. Paspor waktu itu umurnya cuma 5 tahun, sekarang sudah ada yang 10 tahun. Setelah pandemi nggak pernah pergi-pergi lagi. Waktu kita mau pergi, mau beli tiket, nggak bisa. Loh, terus kemudian kita mau protes, loh. Aku kemarin itu pakai paspor ini untuk beli tiket, untuk pergi ke luar negeri bisa. Kenapa sekarang kok kamu nggak mau kasih tiket sama aku? Karena paspornya sudah kadaluarsa, sudah berakhir beberapa tahun yang lalu, harus diperbarui lagi. Kayak kemarin itu saya harus pergi ke Pakistan untuk ngurus acara penginjilan di sana. Rupanya di paspor saya sudah kurang dari 6 bulan. Jadi mau nggak mau harus diperbarui lagi. Jadi yang lama sudah habis masa berlakunya, ya nggak berlaku lagi. Gitu. Dan dikatakan bahwa perjanjian yang lama itu sudah menjadi tua, sudah usang, sudah obsolete, sudah kadaluarsa. Sudah kadaluarsa. Makanya muncul ada perjanjian yang baru oleh Kristus. Waktu Kristus datang, gitu kan, dia datang itu punya tugas, saudara. Dia punya pelayanan. Dan pelayanan yang dilakukan Yesus salah satunya adalah kita lihat di dalam Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Dikatakan di sana, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi tugas pelayanan yang dilakukan Yesus pada waktu dia turun ke muka bumi, menjalani kehidupannya sebagai manusia, dia diutus untuk membebaskan mereka yang terikat di bawah hukum Taurat, di bawah hukum agama. Karena itu kan, kalau kita membaca apa yang dikatakan oleh Yesus, yang disampaikan oleh Yesus, khotbah-khotbah Yesus, pengajaran Yesus, khususnya di kitab-kitab Injil, kita temukan yang disampaikan oleh Yesus itu ditujukan kepada orang Yahudi. Contohnya kalau kita membaca tentang khotbah Yesus waktu khotbah Yesus di bukit, itu ditujukan kepada orang Yahudi.
Karena dia memiliki pelayanan yang seperti itu. Ditugaskan untuk membebaskan mereka yang terikat di bawah hukum Taurat, di bawah hukum agama. Dan ini sebenarnya saudara juga menjadi tugas saudara dan saya. Untuk membebaskan mereka yang terikat dalam belenggu agama. Supaya bisa masuk di dalam kemerdekaan yang sejati yang didapatkan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga orang-orang yang awalnya terikat dengan belenggu agama ini bisa benar-benar menjalani kehidupan sebagai orang yang benar. Menjalani kehidupan sebagai ciptaan yang baru. Gitu. Jadi waktu kita membaca apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam kitab-kitab Injil, kita ketemukan bahwa Tuhan Yesus banyak sekali bicara kepada orang Yahudi, kepada orang-orang yang ada di bawah hukum Taurat. Memang dalam bagian-bagian itu juga di dalam kitab-kitab Injil kita temukan bahwa Yesus juga bicara kepada kita sebagai orang percaya. Tapi permasalahannya gini saudara, kalau kita waktu membaca apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan kita tidak pahami itu sesuai dengan konteksnya, maka kita akan menjadi bingung dan kita mulai mencampur adukkan semuanya sehingga campur aduk antara yang lama dan yang baru. Nggak enak saudara, campur yang lama dengan yang baru. Kalau lama-lama, kalau baru-baru gitu loh. Karena itu dikatakan kan saudara, Paulus memberikan nasihat kepada anak rohaninya si Timotius. Karena Timotius harus menggembalakan. Dia ngomong sama Timotius, kamu perlu untuk membedakan dengan benar firman kebenaran itu. Membagi dengan benar. Rightly dividing the word of truth. Membedakan dengan tepat. Sebab itu waktu kita membaca Alkitab, kita baca kitab suci, kita perlu tahu ini sebenarnya sedang bicara kepada siapa sih? Ditujukan kepada siapa? Siapa yang berbicara? Karena tidak semuanya di situ bicara kepada saudara. Tidak semuanya di situ gitu loh. Enggak semuanya di situ bicara kepada Anda gitu loh. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, "Hei kamu keturunan ular beludak." Apakah itu termasuk saudara? Makanya waktu kita membaca kitab suci, kita harus tahu ini siapa yang berbicara, kepada siapa, dalam perjanjian yang seperti apa. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Ini suatu hal yang sangat terkenal sekali. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Saya kasih contoh buat saudara. Ini bicara pada saat Tuhan Yesus mengajarkan satu doa. Dikatakan seperti ini. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara mari kita perhatikan ya satu persatu ya. Kita perhatikan di ayat yang ke-9. Ini waktu Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang pada saat itu, gimana sih caranya untuk berdoa? Ya, dia mengatakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saudara perhatikan kata-kata yang dipakai di sini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Di sini kita sudah melihat ada pemisahan. Bapa ada di sorga, di atas sana, kita ada di sini, di bawah sini. Ada pemisahan. Dan ini memang satu kondisi yang benar untuk orang-orang Yahudi pada saat itu. Pada saat itu Bapa memang di sorga. Mereka bahkan tidak mengenal bahwa Allah itu adalah Bapa mereka. Tapi ditunjukkan Allah itu adalah Bapa. Kamu panggil dia dengan Bapa, tapi dia di sorga. Nun jauh di atas sana, kamu di sini. Makanya ada orang-orang yang mengatakan Bapa kami yang ada di sorga atau Bapa sorgawi ini anakmu yang duniawi, katanya gitu. Ya. Jadi ada pemisahan, terpisah. Ini doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada orang Yahudi pada saat itu. Ada pemisahan. Dan ini memang benar untuk orang-orang pada saat itu. Tapi kan, kalau kita melihat di dalam perjanjian yang baru, Rasul Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal yang Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14.
Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara kita yang ada di dalam perjanjian baru, berbeda dengan orang Yahudi yang pada waktu itu diajari oleh Tuhan Yesus untuk berdoa. Ada perubahan yang dahsyat, perubahan yang begitu besar terjadi setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Kita bukan lagi punya Allah yang nun jauh di sana, Bapa yang jauh di sana, tapi Bapa yang berserta dengan kita, yang tinggal bersama-sama dengan kita. Bahkan Paulus berdoa supaya kita bisa memahami, ya kan, seluruh kepenuhan Allah itu memang sudah ada di dalam kita, ya kan? Nah, kita lihat berikutnya yang kita lihat sebelumnya tadi di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini merupakan doa yang sangat baik bagi mereka pada saat itu. Karena pada saat itu kerajaan Allah memang belum datang. Kerajaan Allah sudah dekat, katanya, sudah dekat bagi mereka. Ini merupakan hal yang baik untuk mereka doakan, dan Yesus mengajarkan ini doa yang diajarkan Yesus sendiri. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tapi sekarang saudara, kita nggak berdoa seperti ini. Sebab kita mengenal Injil. Sebab kita ada di dalam perjanjian yang baru. Apa yang terjadi menurut Injil, menurut perjanjian baru, karena kita ada di dalam perjanjian baru. Kita sudah percaya kepada Yesus, Yesus sudah mati dan dia sudah bangkit. Yang terjadi adalah kita sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, yaitu Yesus Kristus. Kita sudah masuk, kerajaan Allah itu sudah datang. Dan bahkan kalau itu tidak cukup untuk menguatkan saudara, dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan bahwa, ayat yang ke-17, bukan ayat yang ke-7. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau berbicara tentang seperti ini kan saudara, kita sudah ada di dalam kerajaan Allah. Bukan menantikan datangnya kerajaan Allah itu, tapi kita sudah ada di dalamnya. Ada sukacita dari Roh Kudus, ada kebenaran, ada damai sejahtera yang kita terima. Itu hal yang luar biasa. Dan ini yang harusnya kita percayai. Amin saudara. Jadi agama mengatakan hal yang berbeda. Agama membuat kita berpikir bahwa kita belum memiliki semuanya itu. Agama membuat kita berpikir bahwa kita harus terus press on, kita harus terus maju, kita harus terus berusaha supaya kita bisa merasakan kerajaan Allah, supaya kerajaan Allah itu bisa hadir di dalam kehidupan kita. Tapi Injil mengatakan sebaliknya, kerajaan Allah sudah datang. Kita sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kita sudah ada di dalam kerajaan Allah itu. Ini hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa. Sebelum kematiannya kan, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Markus pasal yang ke-9. Markus pasal yang ke-9 ayat yang pertama dia mengatakan, katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa.
Ini terjadi sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Dia mengatakan ada orang-orang yang masih hidup ini sampai sekarang, dan mereka akan melihat bahwa kerajaan Allah itu akan datang dengan kuasa. Kapan itu terjadi? Hari Pentakosta. Di hari Pentakosta kerajaan Allah datang dengan kuasa. Kerajaan Allah datang dengan kuasa. Jadi kita hidup setelah hari Pentakosta, saudara. Kerajaan Allah sudah tiba. Maka kita tidak berdoa seperti itu lagi. Matius 6 ayat yang ke-10. Selanjutnya dikatakan bahwa di sana, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apa yang menjadi kehendak Allah yang terjadi di bumi seperti di sorga? Kehendak yang seperti apa? Ini pun sudah digenapi di dalam Kristus. Yesus sudah menggenapi kehendak Allah. Kalau saudara kembali, saya ajak untuk membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Ya. Untuk melakukan apa? Yesus datang untuk melakukan kehendak Allah. Apa kehendaknya gitu ya? Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kehendak Allah terjadi di bumi seperti di sorga pada waktu salib terjadi dalam kehidupan Yesus. Saat dia mati di atas kayu salib, dia memberikan korban itu. Dia menyelesaikan kehendak Allah terjadi. Sehingga oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Ini hal yang luar biasa. Dosamu dihapuskan. Ini yang terjadi. Inilah kehendak Allah yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang dikehendaki baik di sorga dan di bumi. Dan sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Makanya inilah pesan yang kita sampaikan kepada dunia. Inilah pesan yang kita sampaikan kepada mereka bahwa dosamu sudah diampuni. Berikutnya akan saudara di ayat yang ke-11 dikatakan di sana, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, makan itu cukup, jangan berlebihan. Berikanlah makanan kami yang secukupnya. Dan ini memang cocok untuk orang Yahudi pada saat itu. Ya, cocok. Tapi gini ya saudara, satu hal ya, agak aneh yang dikatakan oleh Yesus di sini. Waktu dia mengajarkan tentang berdoa, dia bilang sama mereka, minta sama Bapa yang ada di sorga, supaya Bapa itu memberikan kepadamu makanan buat kamu yang secukupnya untuk hari ini. Gitu ya. Untuk hari ini. Tapi kemudian kalau kita lihat di ayat yang di bawahnya kan, saya scroll ya, di ayat yang ke-25, yang nggak jauh dari itu, ayat yang ke-25 dia mengatakan bahwa jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, jangan khawatir akan tubuhmu. Nah terus ini yang benar yang mana? Kita minta makanan dari Allah atau kita nggak usah minta, kita nggak usah khawatir bahwa Allah akan menyediakan, Bapa kita di sorga akan menyediakan buat kita. Yang mana gitu loh? Minta secukupnya atau nggak usah khawatir, nggak usah minta. Terus pertanyaan berikutnya adalah, ini sedang bicara tentang makanan yang secara jasmani atau makanan secara rohani gitu loh. Kalau bicara tentang orang Yahudi pada saat itu mungkin bicara tentang makanan jasmani lah ya kan. Tapi dikatakan jangan khawatir, burung-burung di udara pun dipelihara, apalagi kamu gitu. Tapi kemudian saat bicara tentang makanan secara rohani gitu kan, bagi orang Yahudi gitu kan, orang yang agamawi, orang yang haus dan lapar akan kebenaran, memang Yesus mengatakan pada waktu dia khotbah di bukit kan, di pasal sebelumnya, pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, dikatakan berbahagialah atau diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Betul. Jadi orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran itu mereka akan dipuaskan. Tapi pertanyaannya adalah setelah mereka dipuaskan, apakah mereka akan lapar dan haus lagi? Saudara, Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35. Yohanes 6 ayat yang ke-35.
Di sana Tuhan Yesus mengatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tuh kan? Saudara lapar dan haus akan Tuhan? Saudara lapar dan haus akan hadiratnya? Makan Yesus. Dia mengatakan, akulah roti yang hidup. Bahkan di tempat yang lain, di ayat yang lain mengatakan kan, kalau kamu minum dari aku, maka dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Nggak akan haus lagi. Saudara. Jadi kita sebagai orang percaya, harusnya kita sadar akan Yesus. Kita selalu penuh, kita selalu kenyang akan Dia. Kita nggak kekeringan, kita nggak kehausan. Kalau kemudian dikatakan bahwa kamu perlu untuk haus dan lapar akan Tuhan, kita nggak tahu Injil kah? Itu adalah ilusi, saudara. Membuat saudara harus berusaha untuk lapar, nggak bisa saudara berusaha untuk lapar dan haus. Lapar dan haus secara jasmani pun datang dengan sendirinya, kayak gitu ya. Tapi kita yang punya Yesus, kita makan roti hidup itu, kita menjadi dipuaskan. Kita nggak akan haus lagi karena kita punya air hidup itu yang menyegarkan kita, bahkan menjadi seperti mata air dari dalam diri kita yang bisa memberkati banyak orang. Wah, ini hal yang luar biasa. Perubahan yang sangat total. Ya kan? Kita dilepaskan dari ilusi-ilusi yang semacam ini. Yang berpikir bahwa perjanjian baru itu nambahi dari perjanjian lama. Ternyata sangat berbeda, saudara. Kehidupan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru total berbeda. Sangat-sangat berbeda. Di dalam kemudian di sini kita kembali di Matius pasal yang ke-6. Di ayat yang ke-12. Wah, ini menarik ini. Menarik ini. Ayat yang ke-12 mengatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya kan? Serius, saudara. Saudara mau diampuni dengan cara saudara seperti saudara mengampuni orang lain? Ini mungkin terjadi untuk orang Yahudi pada saat itu, oke, fine gitu loh. Itu memang zaman mereka seperti itu. Tapi sekarang buat saudara dan saya yang sudah ada di dalam zaman perjanjian yang baru, setelah Yesus mati dan bangkit dari kematian. Apakah saudara dan saya kita mau untuk diampuni kesalahan kita seperti kita mengampuni kesalahannya orang lain? Itu juga diberlakukan bagi kita. Serius, mau yang seperti itu, saudara? Repot loh. Karena kalau kita kan mengampuni orang lain, iya aku memang sudah memaafkan dia, aku sudah mengampuni dia, tapi aku nggak mau ketemu lagi sama dia. Mau seperti itu? Mau digitukan sama Tuhan? Ya aku memang sudah mengampuni dia ya, tapi ya kalau kita mau bisnis lagi ya aku nggak mau lah bisnis sama dia. Karena yang kita bisa lakukan adalah kita bisa mengampuni, tapi kita nggak bisa melupakan gitu. Jangan sampai nanti dia kemudian melakukan hal yang berikutnya. Jadi lebih baik kita jauh-jauhan aja gitu. Gitu. Saudara mau seperti itu yang dilakukan Allah kepada saudara. Makanya saudara mengatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Membuat saudara berpikir. Jadi waktu kita membaca kan, kita perlu tahu, ini sebenarnya bicaranya kepada siapa? Pada zaman seperti apa? Apakah langsung ditujukan kepada kita, untuk kita, atau untuk orang lain dan kita bisa belajar dari sana? Begitu saudara, ya kan? Di dalam perjanjian baru yang ada adalah kalau kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, ya kan? Kita saling mengampuni. Kenapa? Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita bisa mengampuni karena Allah lebih dahulu mengampuni kita. Bukan kita mengampuni, kita minta diampuni seperti kita sudah mengampuni orang lain. Wah, bahaya kalau itu terjadi. Banyak hal dalam kehidupan kita nggak bisa diampuni kalau kita harus menerapkan hal yang semacam itu, saudara. Tapi perhatikan di sini, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Total berbeda, sama-sama mengampuninya, saudara.
Tapi berawal dari hal yang berbeda. Yang satu usaha kita untuk mengampuni, yang satu karena Kristus sudah mengampuni kita. Dan pengampunan yang keluar dari sana akan jauh lebih dahsyat, jauh yang lebih luar biasa. Berikutnya di Matius tadi ya. Kok hilang lagi? Matius pasal yang ke-6 di ayatnya yang ke-13. Ini sebenarnya baru kita bahas dalam pelajaran yang lalu di dalam kitab surat Yakobus. Dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, kita sudah belajar banyak tentang hal ini di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13 dikatakan bahwa Allah itu tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya. Mungkin ini bisa terjadi pada waktunya orang-orang Yahudi pada saat itu sebelum perjanjian baru benar-benar berjalan gitu loh. Dia bisa minta supaya tidak dibawa ke dalam pencobaan. Tapi dalam perjanjian baru kita temukan bahwa Allah tidak mencobai dengan yang jahat. Kan? Dan bicara tentang si jahat, Kolose 2 ayat yang ke-15 kita nggak usah buka kan, dikatakan bahwa dia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi si jahat ini sudah dilucuti, sudah nggak punya kuasa lagi. Jadi kita nggak perlu takut lagi sama si jahat, gitu. Nggak perlu takut sama dia. Kalau itu pun nggak cukup kan, di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi semua kuasa sudah diberikan kepada Yesus. Jadi iblis, musuh kita, si musuh itu kuasanya apa? Gak ada. Gitu. Karena itu saudara, kita perlu tahu di mana kita hidup. Dalam perjanjian yang seperti apa. Bukan sedikit-sedikit kita comot dari yang lama kemudian kita campurkan dengan yang baru sehingga jadinya gaduh-gaduh. Kehidupan kita repot. Kadang-kadang aku kehilangan hadirat Tuhan. Kadang-kadang kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada bersama kita. Aku adalah bait Roh Kudus. Tapi waktu kita ngomong mari kita berusaha untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita masuk lebih lagi loh. Gimana gitu loh. Jangan kita terperangkap dengan ilusi seperti ini. Jadi kita orang Kristen yang bingung. Kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke kanan. Jadi gak sampai kemana-mana saudara. Hidup di dalam tekanan malah. Sudah dikatakan dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa perjanjian baru itu membuat yang lama itu tidak berlaku lagi. Membuat yang lama itu sudah obsolete, sudah kadaluarsa. Jangan dipakai. Yang kadaluarsa itu makanan yang sudah kadaluarsa jangan dimakan, nanti sakit perut. Jadi saudara, nikmatilah kehidupanmu di dalam Kristus dalam hal yang baru. Kita dilepaskan dari segala macam perangkap ilusi ini. Sehingga waktu kita bicara, waktu kita melakukan segala sesuatunya, kita bisa membawa orang untuk menyadari hidup mereka, identitas mereka yang sejati di dalam Kristus, apa yang sudah dilakukan Kristus bagi mereka. Ini hal yang penting gitu loh. Ilusi itu akan dihancurkan saat kita temukan bahwa segala sesuatu itu sebenarnya ditopang oleh Kristus. Saat fokus kita tertuju kepada Kristus. Bahwa di dalam Dia segala sesuatu itu ada. Dan pada akhirnya nanti segala sesuatu pun akan diletakkan di bawah kakinya. Jadi inti dari semuanya itu bicara tentang Kristus. Seperti kata Kolose bahwa Kristus itu adalah semua di dalam segala sesuatu. Christ is all in all. Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Saudara yang sudah percaya kepada Kristus menjadi memiliki Kristus. Kita yang memiliki Kristus, yang kita perlukan adalah kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus. Dan Kristus itu yang berperan di dalam segala area kehidupan kita. Yang menolong kita di dalam pekerjaan kita, yang menolong kita dalam hubungan kita dengan sesama, dengan keluarga dan segala sesuatunya. Yang menolong kita pada waktu kita menghadapi godaan, ada Kristus. Karena itu setiap hari yang perlu kita sadari, yang perlu kita lakukan, bukan kita berusaha masuk dalam hadirat Allah, tetapi kita mengenakan Kristus. Kita menyadari akan Kristus. Hidupku adalah milik Kristus. Aku ada di dalam Kristus. Kristus ada di dalam aku. Hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Tidak pernah meninggalkan aku. Saat kita punya kesadaran seperti ini, saudara, kita menjalani kehidupan, menjadi kehidupan yang takut akan Tuhan. Itu terjadi. Kita menjadi mempunyai kehidupan yang
menjalani kehidupan yang benar itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Di sana dia katakan bahwa tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi dikatakan di sini jangan merawat tubuh, ini artinya bukan kamu nggak perlu mandi, kamu nggak perlu merawat tubuh, bukan seperti itu. Kata merawat tubuh di sini artinya mengikuti keinginan daging. Jadi saat berbicara tentang keinginan daging itu berbicara tentang hal-hal perbuatan-perbuatan agamawi yang legalistik itu. Keinginan daging untuk melakukan itu sangat kuat, saudara. Tapi dikatakan kenakanlah Kristus. Fokus kepada Yesus, sehingga kita tidak terperangkap di dalam ilusi yang membuat kehidupan kita gak jadi maksimal. Ini doa saya buat kita semuanya, supaya kita menyadari bahwa sebenarnya tidak ada keterpisahan antara kita dengan Allah. Dia sudah menjadi satu dengan kita. Bahkan dikatakan kita adalah tubuh Kristus, menjadi satu dengan Dia. Dia adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Dari apapun yang kita hadapi saat ini, permasalahan yang kita hadapi satu persatu, ada Kristus yang menyertai kita. Saudara nggak perlu press on, saudara sudah on, ya kan? Sudah on, nggak usah di on-onkan lagi. Karena itu nikmatilah kehidupanmu bersama dengan Kristus, dan saya berdoa saudara sudah dilepaskan dari segala macam ilusi ini. Tuhan Yesus memberkati.